Maaf sekali lagi. Iya. Iya, maaf. Tadi tidak terekam Bapak Ibu. Ya, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak narasumber kita, Bapak Nyoman Mardika MPD yang berkolaborasi dengan Bapak Darman SPD MPD. Kepada Bapak Nyoman Mardika kami silahkan. Baik, terima kasih Ibu Yusnita selaku moderator. Bapak Ibu hebat yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana disampaikan tadi bahwa pada saat ini kita akan masuk pada sesi di mana kita akan membahas tentang Teams. Nah, di sini kami akan mengelaborasi bersama-sama, saya sendiri Nyoman Mardika dengan Pak Darman nanti akan melanjutkan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk itu saya mohon izin untuk share screen dulu ya. Baik Bapak Ibu, apakah layar saya sudah kelihatan? Halo? Siap, kelihatan Bapak. Sudah? Kelihatan Ya. Pak Nyoman. Ya, mantap, kelihatan. Ya, baik Bapak Ibu yang kami hormati, walaupun kemarin kita sudah melakukan prawebinar, di mana di dalamnya salah satunya kita membahas tentang bagaimana kita login ke dashboard atau akun Office 365. Namun ketika prawebinar kemarin semuanya yang mendaftar hadir, lalu saat ini juga kami masih melihat beberapa orang masih dalam status guest ya, belum login ke akun Office 365-nya. Karena itu sekali lagi kami akan mengulang kepada Bapak Ibu untuk bagaimana login ke akun Office 365-nya ya, untuk melihat dashboard dari akun Office 365. Itu terlebih dahulu sebelum masuk pada Teams sebagaimana dikatakan tadi inti dari materi kita hari ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang menggunakan dua perangkat ya, ada menggunakan dua PC atau laptop misalnya, satu digunakan untuk praktek, satu untuk webinar, atau satunya adalah menggunakan Android. Silahkan nanti gunakan akun yang sama dalam 2 atau 3 perangkat, tidak ada masalah ya, tapi akun yang sama ya, begitu Bapak Ibu ya. Baik, untuk akun Office 365 Bapak Ibu, tentu kita akan membuka browser terlebih dahulu ya. Dalam hal ini bisa browser dalam atau browser Google Chrome misalnya, seperti apa yang saya sudah gunakan ini Google Chrome. Bisa juga menggunakan Opera, bisa juga menggunakan Firefox atau Internet Explorer yang ini ya Bapak Ibu. Ya, pada kesempatan ini saya akan mencobanya dengan menggunakan Internet Explorer ini, menunjukkan kepada Bapak Ibu kenapa, karena di Google Chrome saya sudah gunakan untuk login akun Office 365 yang dimana nanti di dalamnya saya menampilkan Teams. Karena itu saya menggunakan dalam demo ini Internet Explorer ya Bapak Ibu. Ya. Baik, ketika sesudah Bapak Ibu membuka browser, salah satu browser, silahkan Bapak Ibu menuju ke bagian kanan atas ya, menuju ke bagian kanan bagian kiri atas layar di address bar ya, di address bar di sini Bapak Ibu ya. Untuk login ke akun Office-nya, Bapak Ibu silahkan klik atau ketik di sini office ya .com seperti itu ya Bapak Ibu. Ketik office.com lalu tekan enter ya. Ya, kita akan menantikan sejenak ya, otomatis secara default Bapak Ibu akan melihat tampilan layar
seperti ini. Untuk Windows pertama ketika kita mau login ke akun Office 365. Nah, di sini sudah tertulis di sini Nyoman Mardika dengan FTPKN karena saya sudah pernah menggunakan Internet Explorer ini untuk melihat akun saya sebelumnya. Mungkin ada yang lain tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu, kosong di atasnya lalu di bawahnya sign in. Nah, di ruang email address inilah Bapak Ibu menulis atau memasukkan akun baru yang diberikan oleh panitia atau yang dibagikan oleh panitia dengan eksistensi @igor.id ya Bapak Ibu. Nah, untuk demo ini saya meminjam sebuah akun teman dulu karena akun saya sudah saya gunakan supaya bisa paling tidak sangat mendekati dengan akun Bapak Ibu yang belum masuk ke atau belum login ke dashboard Office 365-nya masing-masing. Jadi dalam hal ini saya menggunakan akun atas nama, silakan Bapak Ibu mengikuti bagi yang belum login ya. Gunakan akun sendiri ya Bapak Ibu. Saya menggunakan di sini akun atas nama Suyanti Tasran ya. PST 20 ya ig.or.id itu ya Bapak Ibu. Nah, setelah menuliskan akun yang diberikan ya, yang dibagikan oleh panitia, maka silakan klik sign in ya. Nah, secara default akan tampil sebuah Windows yang menawarkan Bapak Ibu untuk enter password ya, untuk memasukkan password. Ya, jadi dalam hal ini Bapak Ibu memasukkan password yang diberikan oleh panitia sebagaimana yang sudah dibagikan mungkin di japri ke Bapak Ibu sekalian. Masukkan di ruang ini ya Bapak Ibu, di password ini. Setelah menuliskan password, silahkan kalau mau lihat, ya lihat seperti ini, silahkan klik di bagian kanan ini untuk melihat apakah password yang kita tulis itu benar sesuai dengan yang diberikan oleh panitia. Kalau sudah benar, silahkan sign in. Ya, Bapak Ibu sign in. Ya, kalau sudah benar, maka secara default, kembali lagi, Office akan menawarkan atau mewajibkan Bapak Ibu mengisi update your password. Artinya Bapak Ibu harus mengganti password yang diberikan oleh admin, oleh panitia. Kenapa? Karena akun ini adalah akun pribadi Bapak Ibu, yang mana data-datanya nanti adalah data-data pribadi Bapak Ibu. Ini untuk menjamin kenyamanan dan keamanan data Bapak Ibu bekerja, seperti itu ya. Nah, di sini ada 3 ruang untuk diisi dengan password. Yang pertama sekali di atas adalah current password. Di current password ini Bapak Ibu menulis kembali password yang digunakan tadi, yang diberikan oleh panitia. Ya. Ya, ditulis kembali. Kalau mau lihat boleh juga seperti tadi ya, klik tanda di sini ada seperti lambang mata, bisa melihat di sini apakah sudah benar atau masih keliru. Untuk diedit lagi ya, silahkan. Lalu di baris kedua ini Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu memasukkan password pribadi Bapak Ibu ya, untuk menjadi password baru dari akun Office 365 Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini syarat minimumnya adalah menggunakan 8 karakter, menggunakan huruf kapital, huruf kecil, dan angka. Jadi kombinasi huruf kapital, huruf kecil, dan angka. Bisa nama, lalu dengan tanggal lahir, dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu sesuai dengan keinginan masing-masing. Ya. Menggunakan 8 karakter ya Bapak Ibu, minimal 8 karakter.
Ya, saya memberikan dulu di sini. Ini di ruang kedua, ya, di baris kedua. Silakan di baris ketiga, confirm password ini, Bapak Ibu mengetik lagi persis sama dengan password baru yang Bapak Ibu ketik di baris kedua itu. Sama persis ya, karena ini merupakan konfirmasi. Silakan setelah mengetik, silakan lihat juga bisa lagi dilihat apakah sudah benar atau belum. Nah, ketika ini sudah Bapak Ibu yakin benar, maka silahkan Bapak Ibu klik sign in atau masuk ya. Sign in. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sudah berhasil sign in dengan akun baru atau dengan password baru, secara default Office menampilkan sebuah Windows dalam bentuk Save Time by Teaching with Office 365 ya. Di sini Bapak Ibu cukup klik ini ya, Bapak Ibu cukup klik lambang atau tanda kali di sini untuk langsung ke akun Office-nya, ke dashboard. Bapak Ibu klik di sini, maka Bapak Ibu akan langsung ke dashboard. Nah, inilah dashboard dari Office 365 yang mana di dalamnya terdapat beberapa fitur yang sudah tampil, yang sesungguhnya masih banyak lagi fitur-fitur yang lain yang bisa ditampilkan ketika kita memerlukannya untuk mencocokkan sesuai dengan kepentingan kita saat kita menggunakan Office 365. Nah, ketika Bapak Ibu sudah masuk di sini, di sudut kanan atas ini Bapak Ibu akan otomatis ada sebuah logo yang dimana di dalamnya tertulis inisial nama pemilik akun. Dalam hal ini karena Suyanti Tasran di sini ditulis dengan SS inisialnya. Bapak Ibu bisa melakukan beberapa hal di sini. Ketika Bapak Ibu lakukan klik, maka Bapak Ibu akan bisa masuk ke profil Bapak Ibu, ke akun Bapak Ibu untuk melakukan beberapa setting. Dan ketika Bapak Ibu selesai menggunakan atau bekerja di akun Office 365, Bapak Ibu silahkan sign out-nya di sini. Keluarnya di sini Bapak Ibu ya. Keluarnya di situ. Di sini juga ada settingan. Silahkan Bapak Ibu nanti melakukan settingan di sini. Ya, saya perkecil dulu. Ya, di sini Bapak Ibu bisa mengganti tema dari tampilan dari dashboard Office 365 ini. Misalnya di sini ya. Kita klik maka tampilannya sedikit berbeda. Atau yang lainnya, melihat semuanya bisa, silakan Bapak Ibu memilih yang mana yang disukai seperti itu. Bapak Ibu juga bisa merubah bahasa. Kalau di sini menggunakan bahasa Inggris, silahkan Bapak Ibu klik change language tadi ya. Change language, menunggu beberapa saat lamanya karena ini juga tergantung jaringan ya Bapak Ibu. Saya klik, ternyata harus menunggu karena jaringan saya ini saya menggunakan data. Sebetulnya ada WiFi tapi digunakan oleh beberapa orang sehingga saya menggunakan data. Seperti itu. Ya, di sini Bapak Ibu bisa merubah bahasa. Ya Bapak Ibu. Ini agak lama ya. Tapi nanti Bapak Ibu silahkan berimprovisasi untuk merubah bahasa. Karena waktu kita tidak lama ini Bapak Ibu, saya kembali saja dulu. Yang penting sudah Bapak Ibu saya tunjukkan merubah bahasa itu ada di fitur dari change language tadi ya Bapak Ibu. Ya.
Iya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke main akunnya di sini ya, ke main akunnya. Dan Bapak Ibu bisa melakukan berbagai setting-setting. Ya. Coba saya kembali ke akun yang pertama ya. Ya, saya kembali ke sini ya Bapak Ibu. Kepada dashboard Office 365. Tadi Bapak Ibu sudah saya perlihatkan, ini di bagian layar atas kanan ini ada inisial nama yang merupakan profil, kemudian ada lambang setting di sini. Bapak Ibu bisa melakukan setting-setting. Karena waktu maka saya tidak menunjukkan terlalu detail tentang ini. Yang jelas karena hari ini kita masuk pada materi Teams. Baik, Bapak Ibu, di dashboard Office 365 ini Bapak Ibu terdapat bermacam-macam fitur yang nantinya beberapa di antaranya akan kita bahas selama BIMTEK atau bimbingan teknis ini ya. Nah, salah satu fitur penting utama yang ada di dalam dashboard Office 365 ini adalah Teams ya. Adalah fitur Teams. Jadi silakan Bapak Ibu melakukan klik pada Teams ini. Apa ini Teams? Teams ini adalah sebuah workspace ya, atau platform dari Office 365 di mana di dalamnya kita dapat melakukan kegiatan pembelajaran tidak hanya satu arah tetapi dua arah bahkan interaktif, yang di dalamnya juga terjadi pembelajaran yang bersifat sinkronus maupun asinkronus. Untuk itu silakan Bapak Ibu melakukan klik pada fitur Teams ini ya Bapak Ibu, fitur Teams ini. Nah, ketika Bapak Ibu klik fitur Teams, maka Bapak Ibu akan dibawa ke sebuah halaman Teams. Ya, di sini agak menunggu ya Bapak Ibu, agak lama sedikit ini karena tergantung signal juga Bapak Ibu ya, tergantung jaringan kita. Nah, ketika Bapak Ibu membuka Teams, melakukan klik pada Teams, nah di sini akan secara default tampil Microsoft Teams, di mana di dalamnya ada dua tombol di bawah ini atau bar di bawah ini. Apakah Bapak Ibu mau menggunakan Teams dalam bentuk aplikasi di PC-nya atau langsung ke web? Iya. Jadi Bapak Ibu apakah mau mendownload atau menggunakan web? Ya silakan. Dalam hal ini Bapak Ibu pilih yang di bawah ini ya, yang menggunakan web ini. Use the web app instead. Nah, jadi menggunakan web. Ya, pilih Bapak Ibu pilih yang di bawah ini. Ketika Bapak Ibu pilih yang di bawah ini, maka Bapak Ibu akan dibawa ke sebuah halaman Teams, ruang Teams. Nah, dalam hal ini saya pindah ke browser awal saya ya. Ya, di sini Bapak Ibu, inilah tampilan dari Microsoft Teams. Inilah tampilan dari Microsoft Teams. Kalau misalnya ada yang tampilannya sedikit berbeda, Bapak Ibu, misalnya ketika dibuka langsung tampil obrolan atau activity di sini langsung tampil ya. Nanti Bapak Ibu silakan, misalnya tampilnya kok seperti ini ya, tidak sama dengan yang saya tampilkan gitu ya. Bapak Ibu lakukan klik saja di Teams ini. Di icon Teams, Bapak Ibu klik di icon Teams ini. Nah, icon Teams, sehingga di bagian kanan atas muncul atau ada tanda join or create teams kalau yang menggunakan bahasa Inggris ya. Join or create teams. Nah, di sini Bapak Ibu, panitia sudah membuat atau host kita Pak Jamaludin SPD MPD sudah membuat sebuah kelas yang bernama BIMTEK Microsoft Office 365 BK3 IGI Sulteng. Ya, sudah membuat kelas ini.
Namun sangat berkemungkinan Bapak Ibu belum menerima kode kelasnya. Ya. Nah, bagaimana caranya masuk ke kelas ini? Sebentar saya ambil dulu kodenya Bapak Ibu ya. Sambil nanti supaya Bapak Ibu bisa masuk ke kelas ini, saya akan ambil dulu kode kelasnya. Ya. Bapak Ibu, inilah kode kelas yang dibuat oleh panitia. Ya. Ini adalah kode kelas yang dibuat oleh panitia. Kelas yang ini ya, kelas yang ini Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti kami wajibkan untuk masuk di sini. Karena itu saya copy ini, saya copy kode kelas ini, saya copy, lalu saya share di chattingan ya Bapak Ibu. Saya share di chattingan supaya sebentar Bapak Ibu bisa menggunakannya untuk masuk. Ya, saya share di chattingan ini. Ya. Ya. Atau kalau yang belum masuk di chattingan ini, saya akan share di grup WA. Ya. Di grup WA. Kebetulan ini yang terbuka, sedangkan ini agak lambat sedikit Bapak Ibu ya, sabar ya Bapak Ibu. Ya. Saya akan share kode kelas di grup WA, nanti silakan Bapak Ibu mengkopinya dari WA atau dari chat yang ada di kelas tadi. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ini agak lambat ya. Bintek ya, kelas Bintek ya namanya ya. Grup kita namanya Bintek ya. Ini ya. Ya baik. Saya uploadnya di sini. Ya. Baik. Kita kembali kepada Teams. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya sudah mengirimkan apa yang Bapak Ibu sebentar nanti gunakan untuk masuk join Teams ya. Kode kelasnya sudah saya kirimkan, kode dari kelas Bintek Microsoft Office 365 yang sudah dibuat panitia ini. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti apa? Bapak Ibu silakan menuju kanan layar kanan atas di sini, di join or create Teams. Bapak Ibu klik di sini, di join or create Teams, klik. Nah, ketika Bapak Ibu klik, secara otomatis akan tampil seperti ini. Ya Bapak Ibu, Teams akan menyajikan dua pilihan bersebelahan kiri kanan. Yang sebelah kiri itu create Teams atau membuat Teams. Yang di sebelah kanan itu adalah join Teams with a code. Nah, jadi bergabung dengan tim dengan menggunakan kode. Di sini ada enter code. Jadi ya, kode yang saya berikan kepada Bapak Ibu tadi, ya kode yang saya sudah berikan kepada Bapak Ibu barusan tadi, baik itu lewat chatting di meeting ini, di rapat ini maupun di grup WA, silahkan Bapak Ibu copy lalu enter ke sini. Masukkan kode timnya di sini. Ya. Silahkan masukkan kode timnya ke sini, ya Bapak Ibu. Ya. Setelah Bapak Ibu masukkan di kode tim ini, join a team with a code ini, Bapak Ibu klik join. Klik join, maka otomatis Bapak Ibu akan berada di sebuah ruang yang sudah atau sebuah kelas atau meeting yang dibuat oleh panitia yang ini ya Bapak Ibu. Yang ini. Ya. Saya sangat berharap Bapak Ibu sudah mempraktekkan ini, melakukan ini sehingga Bapak Ibu sudah tergabung di dalam kelas ini.
Nantinya juga bisa saya melihatnya. Bagaimana melihatnya nanti kita akan ulas bersama. Untuk itu, karena Bapak Ibu sudah, sebagaimana harapan saya, sudah masuk di kelas ini, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit fitur-fitur dari Teams ini. Di bagian sebelah kiri ini Bapak Ibu, ya, di bagian sebelah kiri layar, Bapak Ibu bisa melihat fitur activity. Ya, fitur activity ini adalah fitur di mana di dalamnya terdapat nantinya ada notifikasi ketika ada orang yang mention kita. Nah, ini untuk fitur dari atau notifikasi dari mention dan feed ya. Kalau ada yang menyebut kita seperti ini, nanti akan tampil di activity ini. Ada feed dan mention di sini. Fitur yang kedua adalah fitur chat. Yang kedua ini adalah fitur chat. Ya. Nah, fitur chat ini adalah fitur di mana kita dapat melakukan chatting ya atau obrolan dengan seseorang yang ada baik di dalam organisasi yang sama maupun di luar organisasi. Nah, bagaimana caranya? Misalnya dalam hal ini saya mau melakukan chat dengan seseorang yang ada dalam organisasi. Misalnya dalam hal ini saya mau melakukan chat dengan Darman gitu ya. Maka silakan di atas ini Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu menulis dengan siapa Bapak Ibu ingin chatting atau ngobrol ya, dalam hal ini dengan Darman gitu ya. Dengan Darman, saya mau bicara dengan Darman misalnya begitu. Darman Ali ya. Misalnya dengan ini, Darman Ali. Saya mau ngobrol dengan Darman Ali. Otomatis kita dibawa ke sebuah ruang ini untuk kita melakukan chatting dengan Darman Ali ini. Misalnya saya akan menulis itu ya. Langsung dikirim saja lewat tanda panah yang ada di sisi kanan bawah ini Bapak Ibu. Ya. Maka ini hai ini akan terkirim ke Pak Darman Ali ketika dia juga sama-sama online ataupun tidak online, nanti dia akan bisa lihat. Nah, ini Pak Darman sudah menjawab ya Bapak Ibu. Pak Darman sudah menjawab. Jadi dalam hal ini bisa melakukan chatting di sini. Ya. Dan di kolom atau di fitur chatting ini tidak hanya melakukan obrolan lewat tulisan begini, tetapi Bapak Ibu juga bisa langsung melakukan panggilan ya di sini di sudut kanan atas. Silahkan Bapak Ibu lihat, kita langsung bisa melakukan panggilan video atau panggilan telepon. Ya. Bapak Ibu silahkan nanti bereksplorasi ketika Bapak Ibu berada pada fitur chatting, maka otomatis di sudut kanan atas ini ada fitur video dan fitur panggilan telepon ya, panggilan video dan panggilan telepon. Nah, itu untuk fitur chatting. Yang ketiga kemudian fitur Teams, yang ini yang menjadi utama bahasan kita. Nanti sebentar saya akan kembali. Yang keempat adalah fitur assignment. Ya. Ini adalah fitur tugas yang berada di luar kelas atau luar channel yang sifatnya umum ya Bapak Ibu. Seperti apa nanti ini digunakan akan ada pembahasannya pada saat assignment nanti Bapak Ibu ya. Nah, ini berada di luar channel. Nanti ketika Bapak Ibu klik maka ditawari mau tugas ini diserahkan ke kelas yang mana. Misalnya kita punya banyak kelas di sini. Kan pada saat ini baru punya satu kelas. Maka yang muncul hanya satu kelas. Nah, kemudian selanjutnya ada kalender. Nah, di kalender ini Bapak Ibu bisa mengatur pertemuan, ya, bisa mengatur rapat atau pertemuan dengan siapa saja yang Bapak Ibu inginkan. Ya. Kemudian di bawahnya ada titik 3 di sini Bapak Ibu.
di bawah dari assignment ini ada di bawah dari kalender ada titik 3. K ini adalah untuk aplikasi-aplikasi lainnya yang Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu pada saat menggunakan Office 365. Di sini ada banyak sekali aplikasi Bapak Ibu ya. Di sini masih ada lagi yang lainnya kalau Bapak Ibu klik. Jadi ada form dan lain sebagainya, masih banyak di sini. Jadi Office 365 ini adalah sebuah aplikasi yang sangat powerful yang bisa compatible dengan berbagai aplikasi lainnya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sekarang saya kembali kepada fitur utama kita Teams tadi ini. Kita kembali kepada Teams. Ya. Fitur-fitur yang sebelah kiri sudah saya ulas untuk kita sekalian. Sekarang bagaimana caranya membuat kelas? Tadi Bapak Ibu sudah join ke kelas ini, ke kelas BIMTEK dengan menggunakan kode. Sekarang pertanyaannya bagaimana caranya membuat kelas? Nah, silahkan Bapak Ibu klik Teams ini. Kalau satu kali belum muncul, mungkin bisa 2 kali klik, sehingga muncul di bagian sudut kanan atas ini Join or Create Teams. Atau bisa jadi di laptop yang ukurannya kecil mungkin ya, yang 14 inci, bisa jadi dia tampil di sebelah kiri layar bawah. Ya. Yang kemarin-kemarin seperti itu, bisa muncul di sebelah kiri layar. Tapi yang jelas di dalam PC atau laptop atau Android Bapak Ibu tampil Join or Create Teams kalau masih menggunakan bahasa Inggris ya, bergabung atau membuat Teams. Nah, disinilah Bapak Ibu akan membuat kelas atau membuat Teams. Karena itu silahkan Bapak Ibu klik Join or Create Teams. Kita klik. Ya. Sekali lagi ketika itu kita klik maka kita dibawa ke halaman yang menawarkan 2 pilihan di sini. Ya, tadi kita sudah gunakan yang bagian kanan yaitu Join Teams with a Code ya. Dengan menggunakan kode kita sudah gunakan. Sekarang kita mau buat Teams. Ya, mau membuat kelas atau Teams. Nah, untuk membuat kelas atau Teams, Bapak Ibu silahkan klik Create Teams. Ya, membuat Teams atau membuat kelas. Klik di sini. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu klik Create Teams atau membuat kelas, secara default Office 365 akan menampilkan 4 pilihan di sini Bapak Ibu. Ya. Yang pertama adalah pilihannya membuat kelas, di mana di dalamnya ada diskusi, ada grup project group, ada tugas. Artinya di dalam kelas ini ada subordinasi, ada guru dan siswa, gitu Bapak Ibu ya. Ada pendidik dan peserta didik. Kemudian yang kedua adalah Professional Learning Community (PLC). Ini adalah Teams untuk kepentingan Bapak Ibu, misalnya hanya perlu membuat tim di mana di dalamnya hanya terdiri dari atau orang-orangnya itu hanya pendidik atau guru saja. Silahkan Bapak Ibu bikinnya di sini, di PLC. Kemudian yang ketiga, ini ada staff. Ya. Ini School Administration and Development. Ini silahkan misalnya tenaga administrasi di sekolah Bapak Ibu ingin membuat Teams, silahkan bisa membuat tim sendiri di staff ini dengan memasukkan juga kepala sekolahnya di dalamnya. Ya, makanya ini Office 365 tidak hanya untuk pendidik ya Bapak Ibu. Office 365 juga untuk tenaga kependidikan. Jadi bisa membuat Teams di sini. Kemudian pilihan yang keempat, Others. Ini adalah untuk grup studi, misalnya after school activity, artinya misalnya di sekolah ada kelompok-kelompok ekstrakurikuler seperti misalnya pramuka atau pemain basket misalnya begitu ya, kelompok voli dan lain sebagainya. Silahkan saja menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah Bapak Ibu. Mungkin ada kelompok-kelompok ekstrakurikuler yang ingin membuat kelas atau tim sendiri. Jadi
Ada 4 pilihan di sini, Bapak Ibu. Nah, untuk saat ini tentu kita tidak membahas semuanya. Yang utama adalah bagaimana kita membuat kelas. Ya. Baik, Bapak Ibu. Untuk membuat kelas, silakan Bapak Ibu klik di pilihan pertama ini, kelas. Klik di pilihan kelas, maka secara default tampil halaman atau Windows yang mengharuskan kita memberi nama kepada kelas yang akan kita buat. Silakan saja menurut kepentingan Bapak Ibu, kelas ini bisa benar-benar bernama kelas, misalnya kelas 3 SMP begitu misalnya, atau kelas 7 ya, kelas 8, kelas 9 gitu, silahkan saja. Atau mata pelajarannya misalnya ya silahkan saja. Nah, dalam hal ini saya akan memberi nama, karena ini akan materi Teams ini akan dilanjutkan oleh Pak Darman dan akan sinkron besok dengan kelas Note, maka kami bersepakat menamai kelas ini dengan nama IPA kelas 8 SMP. Iya. IPA kelas 8 SMP. Jadi nama kelasnya IPA kelas 8 SMP. Kalau toh misalnya kelasnya paralel, ini 8 ini mungkin ada A, ada B begitu ya Bapak Ibu. Ya silakan saja, mungkin di sini dikasih A-nya gitu ya. Kelas 8A gitu ya. Mungkin A-nya huruf kecil ya. Kelas 8A begitu ya. Lalu di bawahnya Bapak Ibu ini deskripsi yang menggambarkan tentang kelas itu, sehingga orang tidak perlu melihat ke dalam kelas tapi sudah mengetahui kira-kira gambaran kelas itu apa. Silakan berikan deskripsinya, tapi ini sifatnya opsional, artinya boleh diisi boleh tidak. Karena itu saya tidak mengisinya, saya langsung saja klik next di bagian kanan bawah, next. Nah, kelas kita sudah jadi ya Bapak Ibu, kelas kita ini sudah jadi, yang bernama kelas IPA kelas 8A SMP. Nah, tetapi di dalam kelas ini belum terisi baik siswa maupun guru lain, misalnya selain yang membuat Teams, dalam hal ini saya. Maka kita akan terlebih dahulu memasukkan siswa. Memasukkan siswa. Nah, sebelum memasukkan siswa, saya perlu jelaskan kepada Bapak Ibu bahwa siswa atau anggota Teams bisa masuk ke kelas atau ke dalam Teams dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan kode, sebagaimana Bapak Ibu sudah praktekkan tadi ya. Saya sudah memberikan tadi kode kelas, menggunakan kode. Yang kedua adalah dengan dimasukkan oleh penyelenggara atau yang membuat tim atau gurunya ya. Dalam hal ini yang akan kita praktekkan, yaitu kita langsung memasukkan siswa bersangkutan di dalam kelas. Yang ketiga adalah dengan menggunakan link, nanti linknya terkirim ke emailnya, tapi saran saya 2 yang terdepan tadi. Yang ketiga ini agak panjang jalurnya, harus di-admit lagi dan lain sebagainya. Supaya tidak rumit, paling tidak gunakan 2 saja Bapak Ibu ya. Baik itu kode kelas maupun memasukkan sendiri. Di mana saat ini kita praktekkan. Sekarang kita akan memasukkan siswa. Misalnya nama siswanya Dewianti ya. Misalnya ini Dewianti nama siswa 1 ya. Mungkin nama siswa kedua misalnya Dianawati ya. Ini otomatis ada Bapak Ibu karena
sudah ada mereka punya akun, dan idealnya memang siswa harus punya akun, ya, dibuatkan akun sekolahnya, gitu. Ya, kalau kita mau tulis semua di sini mungkin butuh waktu, ya. Karena itu Bapak Ibu, nanti untuk yang lainnya nanti kita akan berikan saja kode kelasnya, nanti mereka masuk sendiri, begitu Bapak Ibu ya. Cukup menuliskan 1 atau 2 orang saja, nanti yang lainnya diberikan kode kelasnya. Nanti untuk kelas ini, kelas IPA, kelas 8A SMP ini saya akan berikan kodenya kepada Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu masuk ke kelas itu, ke kelas ini ya. Jadi untuk saat ini saya masukkan saja 2 orang ini sebagai siswa. Kalau sudah Bapak Ibu selesai menulis ini, silakan Bapak Ibu klik add. Ya. Nah, maka akan ada di bawah ini ya Bapak Ibu. Sudah masuk di dalam kelas kita ini. Di kelas IPA tadi. Nah, kalau rasa-rasanya mau mengeluarkan lagi ini, silakan saja klik tanda kali di sebelah kanan ini, berarti mengeluarkan siswa. Dan siswa Bapak Ibu yang sudah dimasukkan di dalam kelas, maka siswa tersebut tidak bisa mengeluarkan dirinya sendiri dari kelas kecuali penyelenggara atau pembuat tim atau gurunya yang mengeluarkan Bapak Ibu ya. Siswa sendiri tidak bisa keluar, gitu. Kemudian setelah menambahkan siswa, walaupun di sini hanya 2 karena yang lainnya nanti dengan kode, sekarang apakah ada guru lain juga di kelas IPA ini? Ya, di kelas IPA yang kita buat ini. Kalau misalnya ada, maka Bapak Ibu klik teachers. Ya, guru. Ya. Guru. Apakah ada guru lain misalnya, kan di satu mata pelajaran mungkin saja ada beberapa orang guru di kelas itu. Ya. Jadi dalam hal ini, karena ini kelas akan dilanjutkan oleh Pak Darman, saya masukkan juga Pak Darman di sini sebagai guru. Ya. Sebagai guru, ya Bapak Ibu. Saya masukkan juga Ibu Dian Chandra. Dian Chandra, karena akan melanjutkan nanti dengan assignment. Lalu saya masukkan juga guru bernama Yusnita, ya, karena nanti kelas note-nya supaya bersambung ya Bapak Ibu. Jadi selain saya sendiri sebagai guru, ya, juga ada 3 guru lainnya. Setelah selesai menulis, Bapak Ibu silahkan klik add. Ya. Ya. Jadi sudah ada 3 guru lain selain saya di dalam kelas IPA kelas 8 SMP ini Bapak Ibu ya. Ya. Setelah selesai, yakin selesai, Bapak Ibu silahkan klik close. Close. Iya. Jadi Bapak Ibu ini sudah terbentuk sebuah teams atau sebuah kelas. Ya. Kelas IPA kelas 8A SMP. Lambangnya IK gitu ya. IK ini inisialnya. Nah, IK ini bisa Bapak Ibu ganti temanya. Ya, dengan cara melakukan klik di sini tadi ya. Dengan melakukan klik di icon kelas ini, di IK ini. Misalnya Bapak Ibu mencari tema yang menyesuaikan dengan IPA itu apa sih biasanya anunya? Apa namanya? Tema yang mendekati ya dengan kelas IPA itu gitu ya. Misalnya katakanlah saya memilih ini sebagai tema kelas itu. Ya. Setelah itu Bapak Ibu update ya. Setelah memilih salah satu tema, update. Klik update. Save change ya. Jadi sudah berubah. Ini mungkin begini ya. Silakan saja Bapak Ibu nanti berimprovisasi sesuai keinginan Bapak Ibu dengan melakukan klik di edit ini ya. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, di kelas ini Bapak Ibu nanti ada beberapa fitur yang perlu saya jelaskan di sini. Karena ini masih kelas yang sifatnya atau channelnya masih general di sini ya Bapak Ibu. Ini general atau umum. Nanti akan ada channel-channel akan dijelaskan Pak Darman. Tapi saya hanya sampai di general ini. Nah, di general ini Bapak Ibu di kelas IPA di general channel general ini ya ada post, postingan ya, ada files, ada kelas note akan dibahas sendiri, assignment grades juga akan dibahas sendiri Bapak Ibu ya. Yang saat ini yang
saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan post. Post ini postingan ya. Kalau yang berbahasa Indonesia postingan. Jadi di post ini Bapak Ibu dapat memposting apa saja yang terkait dengan kepentingan Bapak Ibu berada di kelas ini. Misalnya materi bisa, pengumuman bisa, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Silakan Bapak Ibu ke bagian bawah layar, ke bagian bawah ini Bapak Ibu ya. Di sini ada beberapa icon di bawah. Yang pertama adalah icon format. Icon format ketika Bapak Ibu klik, ya, di sini akan tampil ruang untuk Bapak Ibu menulis sesuatu atau materi yang Bapak Ibu inginkan. Dengan pilihan di atasnya di sini ada new conversation bisa. Ya, pilih silakan announcement bisa, pengumuman bisa di sini ya. Atau conversation baru, percakapan baru bisa, silakan pilih. Lalu di sebelahnya ada lagi pilihan juga. Everyone can reply, setiap orang dapat membalas atau tidak, atau hanya orang-orang tertentu, silahkan Bapak Ibu pilih. Lalu di sini di sebelahnya lagi ada post in multi channel. Maksudnya nanti ketika Pak Darman menambahkan channel-channel banyak di sini, Bapak Ibu memposting di umum, mau juga tampil di channel-channel, bisa memilih yang ini ya Bapak Ibu. Nanti mungkin ada waktu yang lain akan dipraktekkan ini, sekarang belum ada channelnya di sini. Katakanlah misalnya di sini saya mau membuat pengumuman, katakan begitu. Di sini announcement ya Bapak Ibu. Silahkan tulis pengumuman untuk misalnya saya tidak tahu persis kondisi sekolah, pengumuman untuk pengumuman ya. Piket. Pengumuman piket. Misalnya judulnya sini, subjudulnya, ya, piket hari Senin, misalnya piket hari Senin, diharapkan hadir lebih cepat, misalnya seperti itu ya. Misalnya ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu silahkan mengembangkannya sendiri, ini hanya contoh. Setelah selesai membuat pengumuman, silakan Bapak Ibu menuju kanan layar di bagian bawah ada tanda kirim di sini, send, dikirim, iya. Maka pengumuman ini tampil di postingan, di post ini di sini Bapak Ibu ya, yang akan dilihat oleh setiap orang, gitu. Setiap orang yang ada di kelas. Nah, kembali ke bagian bawah layar Bapak Ibu. Di sini ada lambang attachment, lampirkan ya Bapak Ibu, attachment, attach atau lampirkan. Jadi Bapak Ibu bisa melampirkan apa saja yang Bapak Ibu inginkan, file dalam bentuk PDF, PPT, JPEG dan lain sebagainya. Silakan. Nanti Bapak Ibu bisa browse Teams and channel, bisa materi-materi yang ada di Teams atau channel-channelnya bisa dipost juga di sini lagi dengan melampirkannya. Atau Bapak Ibu mencarinya di OneDrive, ya nanti OneDrive akan ada pembahasannya sendiri Bapak Ibu ya. Atau upload from my computer. Jadi ini diupload dari komputer kita, misalnya di Drive D atau Drive E. Silahkan diambil. Dan dalam hal ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melampirkan file, ini tidak memberatkan perangkat Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Teams ini sistemnya adalah apa yang disebut dengan komputasi di awan. Jadi dia sistemnya cloud storage atau gudang di langit ya Bapak Ibu. Jadi tidak tersimpan ke perangkat kita, tetapi tersimpannya di OneDrive di gudang di langit. Jadi silakan mengupload sebanyak-banyaknya file di sini, tidak akan memberatkan perangkat Bapak Ibu. Ya, melampirkan ya, bukan mengupload, melampirkan silakan karena ini attachment. Kemudian di kanannya ada lagi emoticon, emoji ya, emoji. Ya. Nah, ini kan anak-anak biasanya senang kalau kita berikan emoji-emoji begini. Misalnya mereka melakukan sesuatu lalu kita berikan sebuah emoji seperti ini. Bapak Ibu juga bisa memberikan GIF ya. GIF
Ini bisa. Silakan sesuai dengan kesenangan Bapak Ibu dan sendiri, ya, sesuai dengan kepentingannya. Nah, di sampingnya juga di sini Bapak Ibu bisa memilih berbagai bentuk populer, monster, fruit, ya, dan lain sebagainya. Silahkan Bapak Ibu pilih, ya, atau Bapak Ibu ingin misalnya menampilkan sebuah meme, ya, cari, ya, misalnya ini, ya, Bapak Ibu, ya, ini tergantung signal. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan captionnya di sini, misalnya wih, ya, hebatnya, ya, misalnya seperti itu. Ya, silakan kalau sudah done. Nah, maka anak-anak diberikan begini kan kadang-kadang senang mereka, ya, iya. Jadi tampil seperti itu. Ya, ini akan tampil di postingan Bapak Ibu di umum. Di sebelahnya lagi ada stream. Stream ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah punya simpanan video rekaman mungkin di stream dan lain sebagainya, nanti bisa ditampilkan di sini lewat fitur stream ini. Di sebelahnya lagi ada prize. Di sini ada bisa memberikan hadiah, ya, Bapak Ibu. Silakan saja nanti Bapak Ibu bereksplorasi untuk memberikan ini, ya, kepada siswanya, mungkin seperti ini, ya, nanti ditujukan kepada siswanya siapa, nanti klik namanya misalnya di sini untuk Dewianti, diberikan ini, ya, diberikan ini, ya, nah, lalu send, ya, jadi ini nanti untuk Dewianti dapat prize. Nah, kemudian yang terakhir adalah ada titik 3 di sampingnya. Titik 3 di sampingnya ini untuk Bapak Ibu dapat mengakses berbagai aplikasi yang Bapak Ibu butuhkan nanti di dalam postingan ketika Bapak Ibu misalnya butuh hal-hal tambahan untuk lebih menjelaskan kepada peserta didik Bapak Ibu tentang materi tertentu. Nah, yang tampil baru sekian, tapi Bapak Ibu bisa more apps di sini, ya, bisa menampilkan lebih lagi. Misalnya dalam hal ini Bapak Ibu ingin menampilkan YouTube, ya, klik saja YouTube-nya ini, lalu open YouTube-nya, Bapak Ibu, ya, ya, baru open YouTube-nya, ya, akan tampil begini. Misalnya Bapak Ibu mau menampilkan video tentang fotosintesis di sini, ya, di postingan umum ini. Bapak Ibu mau menampilkan fotosintesis misalnya, ya. Ya, Bapak Ibu tinggal klik di sini, ditulis di bagian di bar ini fotosintesis, maka video tentang fotosintesis akan tampil di sini Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu pilih yang mana yang sesuai menurut Bapak Ibu, lalu klik. Nah, videonya akan tampil seperti ini, ya. Apakah sudah setuju? Kalau sudah setuju, di post saja. Silahkan klik untuk mengirim send di sini bagian kanan bawah, seperti pada umumnya mengirim yang lainnya, memposting, ya. Ya, jadi sudah tampil ini videonya. Ini videonya Bapak Ibu. Nanti peserta didik melakukan klik di sini, gitu, ya. Melakukan klik di sini untuk melihat videonya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menampilkan berbagai hal di postingan yang sifatnya umum ini. Lalu di sebelahnya ada namanya file, di sebelah post di bagian di atas ini Bapak Ibu. Di atas ini, ya, di sini ada setelah post ada file, ya, files. Bapak Ibu, di files ini Bapak Ibu dapat mengupload materi-materi atau bahan-bahan yang kira-kira Bapak Ibu akan perlukan setiap saat untuk digunakan. Ini kelas material, ya. Bapak Ibu silakan mengupload di sini materi-materi dan bisa membuat yang baru, ya, misalnya di sini. Di sini ada fitur new. Fitur new ini Bapak Ibu silakan membuat file baru Word, Excel, PowerPoint, form, bisa di sini, ya. Nah, bisa juga dalam bentuk folder. Silakan Bapak Ibu bereksplorasi di file sini. Bisa juga mengupload, ya, apakah bentuknya file atau folder
bisa silahkan bereksplorasi di file ini. Kemudian bisa juga menggunakan copy link, bisa juga menggunakan download. Ya silakan Bapak Ibu nanti bereksplorasi di sini di files ini, ya Bapak Ibu. Ya, karena waktu tinggal 5 menit untuk saya, jadi saya pindah ke bagian general ini ya Bapak Ibu. Karena kelas note assignment akan dibahas besok, ya Bapak Ibu. Oke, cukup sampai di files, lalu kembali ke kelas ini Bapak Ibu ya, ke kelas ini, ke titik 3 di kelas ini. Ya. Bapak Ibu saya ajak kembali ke titik 3 di kelas ini. Titik 3 di kelas ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu klik, maka akan tampil beberapa pilihan. Yang pertama adalah manage team, ya. Bagaimana mengelola tim, lalu add channel, ya, menambahkan saluran, nanti akan dibahas oleh Pak Darman. Add member, menambah anggota lagi, bisa, silakan Bapak Ibu nanti akan ditunjukkan juga oleh Pak Darman. Lalu meninggalkan kelas, ya, Bapak Ibu bisa meninggalkan kelas, tetapi siswa yang sudah masuk tidak bisa meninggalkan kelas dalam artian untuk tidak berada lagi di kelas itu. Siswa akan tetap berada di kelas itu kecuali dikeluarkan oleh penyelenggaranya. Kemudian bisa juga mengedit tim. Nah, ini bisa mendapatkan link kelas ini. Itu yang saya katakan tadi, pilihan ketiga untuk anggota atau siswa masuk dalam kelas. Tapi ini agak panjang sedikit jalannya. Ya, baik Bapak Ibu. Saya mau menunjukkan satu saja di sini, yaitu manage team atau kelola tim yang pakai bahasa Indonesia ya. Manage team. Jadi Bapak Ibu klik di tanda titik 3 ini, lalu pilih manage team. Manage team, ya. Nah, di manage team ini Bapak Ibu ada tampil di sini ya. Di sini tampil. Di bar ini tampil members, anggota, ya, channel, saluran, setting, analitik, dan apps. Ya. Nah, yang saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu yang terpenting adalah settings. Ya. Mohon diperhatikan, ketika Bapak Ibu klik titik 3, titik manage team, saya mau jelaskan settings. Ya. Bapak Ibu klik setting. Kenapa saya tunjukkan itu? Karena disinilah Bapak Ibu akan mendapatkan kode kelas. Ya. Jadi dari kelas ini titik 3 manage team lalu setting. Nah di sini di setting ini ada beberapa pilihan ke bawah. Saya tidak menjelaskan semuanya. Saya langsung ke fitur yang kelima ya, 1, 2, 3, 4, 5. Fitur yang kelima yaitu Teams Code. Tim code, ya, kode tim. Ya, di sini ada kode tim. Ya, di sini ada kode tim. Bapak Ibu silakan pilih ini kode tim. Jadi disinilah kode tim itu dibuat. Ya, generate, membuat kode tim. Ya. Kalau Bapak Ibu klik kode tim, ini akan ditawarkan generate atau buat. Bapak Ibu silakan klik generate. Ya, maka sudah tampil kode kelas. Kode kelas mana ini? Yaitu kode kelas IPA kelas 8 SMP ini ya. Jadi kode kelas ini adalah ini Bapak Ibu ya. Ini ya. Ini kode kelasnya. Kode kelas yang barusan dibuat itu. Jadi caranya seperti itu Bapak Ibu ya, mengambil kode kelas. Nah, kode kelas ini bisa di reset kembali. Kalau Bapak Ibu tidak suka, silakan reset kembali di sini ya. Atau menghilangkannya atau menghapusnya dengan remove. Nah, sekarang saya mau kode kelas ini saya copy ya, dengan harapan Bapak Ibu akan masuk juga di kelas ini ya. Saya copy dulu, lalu saya bagikan lagi di chattingan ya. Saya akan bagikan lagi di chattingan. Ini kode kelas yang berikutnya ya. Wow.
Ya, saya bagikan lagi di chattingan. Ya. Silakan nanti Bapak Ibu masuk ke kelas dengan kode ini. Artinya Bapak Ibu akan masuk di kelas yang barusan dibuat. Saya bagikan juga di WA, ya. Sebentar ya Bapak Ibu, kita agak sabar ini. Bintek ya. Bintek ini ya. Ya. Dua kode kelas yang saya berikan di sini ya. Kode kelas yang pertama ini untuk kelas yang dibuat oleh panitia, kode kelas yang kedua itu yang barusan kita buat. Jadi Bapak Ibu, kami berharap Bapak Ibu wajib masuk di kedua kelas ini ya. Jadi ya, barangkali itu yang dapat saya jelaskan. Waktu juga mungkin sudah pas pukul 11 ini. Dan untuk mengelaborasi lebih jauh tentang Teams ini akan disampaikan oleh Pak Darman. Karena itu saya serahkan kepada Pak Darman. Disilakan. Saya langsung ya. Iya Pak Darman, silakan Pak Darman. Ya, terima kasih ya, Pak Nyoman. Moderator. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang. Bapak Ibu hebat. Ya, sebelum lanjut, mungkin kami perlu memperkenalkan diri ya, bahwa saya keseharian bekerja di Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Sulawesi Tengah. Ya, Pak Nyoman sharing layarnya mohon dihentikan. Ya sudah Pak, sudah berhenti nih sharing. Share layar saya sudah berhenti. Saya Bapak Ibu untuk sharing layar saya ya. Pak Darman, suara kecil Bapak. Suara kecil Pak Darman. Kecil sekali ya. Ya, Ibu. Tadi Pak Nyoman telah menambahkan saya di Teams yang kelas yang telah Pak Nyoman buat. Saya ditambahkan sebagai guru ya, kelas IPA kelas 8A SMP. Makanya kelas tersebut ada di akun saya. Jadi kita buka ke kelasnya. Ya, Teams ini seperti yang dikatakan Pak Nyoman tadi bahwa Teams ini sangat powerful, jadi bisa berbagai aplikasi bisa dibuka dan dimasukkan di-linkkan di Teams ini. Selanjutnya tadi sudah dijelaskan bahwa di Teams ini bisa terjadi pembelajaran secara asinkronus dan secara sinkronus. Ya, agar rancangan kelas kita itu terstruktur dengan baik, maka kita perlu membuat channel di dalam kelas tersebut. Ya, caranya membuat channel Bapak Ibu, kita mengklik di titik 3 yang ada di kelas, ya nama kelas, kita klik ya di sini Bapak Ibu. Terus selanjutnya kita mengklik tambahkan saluran. Sebelum lanjut, barangkali Bapak Ibu agar supaya tampilan Bapak Ibu dengan tampilan tim saya itu sama, mungkin Bapak Ibu kita rubah dulu bahasa yang ada di Teams Bapak Ibu. Caranya
ke inisial nama Bapak Ibu ya, dibuka di kelas ini ke inisial nama Bapak Ibu ya. Di sudut kanan atas ada inisial nama, itu diklik ya. Diklik. Terus Bapak Ibu masuk klik setting ya, untuk yang masih berbahasa Inggris supaya sama-sama kita berbahasa Indonesia ya. Klik setting. Kemudian Bapak Ibu memilih bahasa di situ, di sini ya, diklik bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Karena tim saya sudah berbentuk bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Ya. Ya. Selanjutnya kita lanjutnya ya. Agar kelas kita yang kita rancang ini dia terstruktur dengan baik, maka kita perlu membuat channel di kelas yang kita rancang ini. Yaitu caranya dengan cara klik titik 3 pada nama kelas, kemudian kita pilih tambahkan saluran. Kita klik tambahkan saluran. Nah, untuk channel ini kalau saya itu menggunakan kompetensi dasar yang ada di atau materi yang ada di pembelajaran IPA kelas 8A untuk SMP ya. Sehingga kita perlu membuka KD dari pelajaran IPA ya, kelas 8A. Di sini kami sudah siapkan ya KD-nya. Di sini ada KD-nya, ada sekitar itu kelas 8 IPA itu KD-nya ada 12 ya Bapak Ibu. 12 ini diselesaikan dalam 1 tahun. Jadi untuk di kelas 8 ya. Sehingga nanti channelnya itu minimal 12 begitu ya. Nah, untuk yang pertama di sini ada 3 KD-nya itu ada di sini gerak pada makhluk hidup ya. Berarti kita buat nama channelnya itu gerak pada makhluk hidup ya. Ini selanjutnya ini ada deskripsi. Ini sifatnya opsional, bisa dibuat, bisa dimasukkan atau bisa juga tidak ya Bapak Ibu. Sini. Tadi ya 3.1 ya. KD 3.1. Ya, ini bisa diisi, deskripsi ini bisa diisi, bisa juga tidak. Jadi ini deskripsi ini kita isi untuk menjelaskan nama saluran ini agar bisa teridentifikasi apabila Ibu tanpa membuka lebih jauh isi kelas tersebut. Jadi untuk sekarang mungkin deskripsinya saya tidak cantumkan ya, nanti Bapak Ibu tinggal mengeksplor untuk di kelas masing-masing. Ya. Selanjutnya ini di bagian selanjutnya di bawah adalah di sini ada privasi. Kita pilih di sini ada 2 pilihan ya Bapak Ibu. Ada standar. Standar itu apabila kita klik standar berarti kelas ini atau saluran ini dapat diakses oleh semua orang dalam Teams. Sedangkan kalau kita pilih pribadi itu hanya diakses oleh orang-orang tertentu. Makanya kita di sini karena ini channelnya channel 3.1 ya, 3.1. Atau 8 boleh 8 juga 3.1. Ya, di sini kita pilih standar ya Bapak Ibu. Terus kita tambahkan. Ya, secara otomatis ini channelnya sudah ada ya. Terus channel kedua kita lihat lagi, buka lagi. Di sini ada gerak lurus pengaruh gaya, berarti gaya ya. Berarti channel kedua itu gaya. Tambahkan channel.
pilih standar ya Bapak Ibu, tambahkan. Ya mungkin saya contohkan dua ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita buat channel yang secara khusus ya. Jadi ini yang bisa diakses oleh secara khusus, misalnya untuk pengurus di kelas. Apabila gurunya akan berkomunikasi pada orang-orang tertentu, maka kita buat channel tersebut. Ya. Misalnya buat channel pengurus kelas ya. Ini tambahkan saluran ya Bapak Ibu. Ini untuk pengurus kelas. Untuk pengurus kelas itu kita pilih pribadi. Berikutnya kita klik berikutnya. Di sini perlu kita menambahkan karena ini sifatnya pribadi cuma untuk orang-orang tertentu, maka kita perlu menambahkan siapa yang kita izinkan bisa mengakses channel tersebut. Ya, misalnya ini karena pengurus kelas, berarti ada ketua kelas. Ketua kelas itu berarti namanya harus yang ada di sini. Tadi ditambahkan sebagai siswa adalah Ibu, misalnya ketua kelasnya adalah Ibu Dianawati. Terus misalnya bendaharanya adalah Ibu Dewianti, ya kita misalnya sekretaris Pak Jamaludin ya. Misalnya ini ya. Kita tambahkan. Nah, di sini pengguna bukan anggota tim ya, karena Pak Jamaludin ini tidak bisa dimasukkan di sini karena Pak Jamaludin tidak masuk dalam kelas ini ya, tidak ada dalam ini dan sebagai siswa. Jadi kita berarti kita hapuskan saja. Ya, selesai. Karena ini sifatnya pribadi, maka di sini ada tanda lambang gembok ya. Jadi ini khusus kepada orang yang kita bisa beri akses kepada orang-orang yang tertentu. Nah, di siswa yang lain ini yang tidak dimasukkan dalam pengurus kelas tidak muncul channel ini kepada siswa yang lain. Ya. Ini tadi ya kami katakan bahwa di sini kita agar terstruktur dengan baik, maka kita masuk pada channel misalnya channel 8.1. Di bagian ini, di channel ini, ya, tadi Pak Nyoman sudah menjelaskan bagaimana mengisi postingan di umum. Jadi ini di bagian channel juga ada postingan, ada file, dan ada catatan. Ya. Jadi apabila kita mencantumkan postingan tersebut, ini bersifat umum ya, bersifat umum, maka Bapak Ibu memasukkan di postingan di channel umum begitu ya Bapak Ibu. Apabila hal-hal yang mengenai gerak pada makhluk hidup, ya maka Bapak Ibu sebaiknya memberikan memasukkan materi atau percakapan pada channel tersebut ya, agar peserta itu dapat melihat ya, oh berarti ini dibicarakan tentang ini ya. Nah, seperti halnya tadi di channel umum, di sini ada postingan, berarti di postingan ini bisa terjadi percakapan ya. Ya, percakapan. Karena ini sifatnya secara umum pada gerak makhluk hidup, mungkin di sini kita bisa masukkan catatan seperti kita kalau mengajar kan ada tujuan pembelajaran atau kompetensi dasarnya ya, bisa kita masukkan di sini. Ya, kita misalnya buatkan pengumuman bahwa kompetensi dasar ya.
Ya, kompetensi dasar untuk gerak pada makhluk hidup. Jadi kita tinggal mengcopy saja dari sini ya. Oh, enggak bisa. Ini cuma contoh ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal mengelaborasi, bisa memanfaatkan seperti ini, bisa juga. Jadi ini tidak paten, sifatnya tidak paten. Ini kok enggak. Ya, kita pause ya Bapak Ibu. Selain itu ya mungkin Bapak Ibu bisa juga mencantumkan seperti jadwal pertemuan ya untuk gerak pada makhluk hidup. Mungkin kita buatkan pengumuman ya gitu ya. Jadwal pertemuan boleh ya Bapak Ibu. Misalnya apa? Pertemuannya hari apa, tanggal berapa ya? Misalnya ya, kita jam misalnya 8 pagi. Jadi ini cuma contoh ya Bapak Ibu. Untuk tugas-tugas boleh juga dimasukkan di sini atau media pembelajaran seperti YouTube yang berhubungan dengan gerak pada makhluk hidup boleh Bapak Ibu diposting di sini juga ya Bapak Ibu. Jadi merancang pembelajaran secara asinkronus di bagian ini ya. Nanti untuk merancang pembelajaran secara asinkronus, secara detail nanti akan disampaikan di buku catatan kelas ini. Nah, nanti pertemuannya besok ya. Oke, Bapak Ibu. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, kita misalnya membuat sekarang bagaimana caranya membuat suatu pembelajaran secara sinkronus atau tatap muka. Jadi kita bisa membuat jadwal pertemuan ya, bagaimana cara membuat jadwal pertemuan. Ya. Bapak Ibu, apabila pertemuan kita akan laksanakan pada saat itu juga, jadi Bapak Ibu perlu di sini ada kita membuat pertemuan itu ada di sudut kanan atas, di situ ada rapat ya Bapak Ibu di sini. Di sini kalau kita klik ya ada dua pilihan. Ada rapat sekarang dan ada jadwal rapat. Ya. Apabila Bapak Ibu mengklik rapat sekarang, kita coba dulu ya membuat rapat sekarang. Jadi nanti pertemuannya langsung pada saat itu ya. Jadi pertama kita membuatnya, jadi itu kita buat dulu judul ya. Judul rapatnya. Misalnya mengenai sistem gerak pada makhluk hidup ya.
Kita buat rapat ya. Kita buat judulnya, kemudian kita langsung mengklik rapat sekarang. Berarti rapatnya langsung berlangsung pada saat itu juga. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini peserta bisa dapat bergabung di rapat ini jika ya dengan masuk pada kelas yang dibuat tadi, kemudian mengklik join ya, peserta tersebut langsung bisa bergabung di pertemuan tersebut. Atau boleh juga Bapak Ibu bisa mengundang peserta rapat dengan cara mengklik namanya di sini, menuliskan namanya di sini ya. Misalnya kita menuliskan nama peserta rapat di sini. Misalnya Nyoman Mardika. Oh, itu Pak Nyoman Mardika sudah. Ya, biasanya ini ya. Saya kalau sudah tercatat dalam kelas akan otomatis catat di sini ya. Di channel tadi kita tambahkan ini ya. Jadi kita bisa langsung memanggil di sini bisa ya. Minta untuk bergabung. Itu ya Bapak Ibu. Di rapat tersebut ini juga ada beberapa fitur yang agak gangguan signal ini. Ya, untuk fungsi-fungsi ini kan Bapak Ibu sudah mengetahui ya, di titik 3 ini ada fitur mulai perekaman ya Bapak Ibu. Jadi kita merekam ya kejadian pertemuan pada saat itu, sehingga apabila kita rekam, maka hasil rekaman akan secara otomatis akan tertempel ya atau tersematkan di kelas atau di channel yang kita buat tadi jadwalnya ya. Ini untuk mengakhiri rapat, ini mematikan video ya, ini fitur-fitur lain-lain ini Bapak Ibu sudah bisa kenal ya Bapak Ibu. Terus di Teams kelebihannya juga kita tidak perlu membuat daftar hadir ya Bapak Ibu. Karena di Teams ini daftar hadir di aplikasi ini ada sudah daftar hadir yang disiapkan, yaitu di sini ya. Di bagian ini ya, sudut kanan atas ada titik 3. Apabila Bapak Ibu sebagai membuat rapat ini, maka akan tampil hal seperti ini. Ada unduh daftar kehadiran ya. Jadi kita tinggal mengklik unduh tersebut ya. Maka daftar hadirnya secara otomatis akan berada di laptop. Kita buka ya.
Nah, di rapat ini akan tertulis atau tercatat si A itu dia join di rapat tersebut pada detik keberapa, menit keberapa, dan jam berapa, dan meninggalkan rapat atau pertemuan tersebut pada detik berapa dan jam berapa. Jadi di sini tercatat dengan rapi ya Bapak Ibu. Nih di sini ya. Ini Pak Budi Siswanto itu bergabung pada pada tanggal 10 ya, jam 10 lewat 15, 16 detik. Nah, dan keluar pada detik ini ya, jam 10 lewat 15:33 detik ya. Gitu ya, jadi tercatat dengan rapi di daftar hadir. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat daftar hadir lagi, link daftar hadir untuk di Teams ya. Saya akhiri ini pertemuan ini di sini. Cara mengakhiri rapat dengan cara mengklik tanda titik 3 dan akhiri rapat. Ganggu. Atau bisa juga kita keluarkan dulu semua peserta ya, dikeluarkan, hapus peserta. Kemudian kita keluar ya. Dengan cara mengklik tanda ini, keluar, akhiri panggilan. Bisa juga kita klik di sini ya, akhir rapat. Kalau akhir rapat, otomatis yang tergabung dalam rapat ini akan keluar secara otomatis.